Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'du. Faya sa'adatal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz, ustadzat di lingkungan Masjid At-Taqwa dan pengajian Madani ingkang kula hormati, para pengurus pengajian Madani, ketua pengajian Madani senior saya, dan juga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, pagi ini Allah tasik berkenan memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Nikmat yang kalau kita hitung pakai kalkulator apapun ini mboten saged. Utamanipun nikmat iman Islam yang enggak ada tokonya. Panjenengan badhe tumbas teng pundi mawon iman Islam niku mboten wonten. Niki langsung brandnya dari Allah. Branded malahan, sangat branded nih iman Islam niki. Mila menika terhadap iman Islam niki harus kita banyak bersyukur kepada Allah karena kita meyakini iman Islam itu adalah jalan hidayah, jalan yang dipilih, jalan yang dianugerahkan Allah kepada kita, yang insya Allah jalan ini pasti menuju keselamatan, pasti menuju kebahagiaan. Mila menika kula mengajak panjenengan sami untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat niki. Dengan bersyukur itulah maka ini menjadi pembeda antara pilihan kekafiran atau pilihan keimanan. Jadi sebenarnya sederhana sekali itu. Bersyukur itu menunjukkan keimanan, kufur ya berarti menunjukkan keingkaran. Dan syukur ini karena perbuatan hati, meskipun kadang-kadang kita menyatakan sudah beriman, nah perlu refleksi, perlu introspeksi, apa betul kita sudah menjadi hamba yang bersyukur. Nah, dengan kita terus-menerus melantunkan hamdalah disertai dengan amaliyah-amaliyah kesainan serta mohon ampun sama Allah, nah mudah-mudahan itu menjadi bagian kita untuk selalu bersyukur kepada Allah niku. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula juga mengajak panjenengan sami untuk selalu melantunkan sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena kita yakin bahwa kalau Rasulullah tidak diutus ke bumi niki, maka kita mungkin masih tersesat. Karena hidayah Allah yang
menjadi bagian dari diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, dan kita kemudian menerima ajaran-ajaran beliau, nah itulah merupakan juga jalan hidayah. Karena itu bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah niku patut kita lantunkan, baik kaulian, utamanya fi'lian. Kaulian berarti kita mengucapkan paling tidak di tasyahud akhir itu, atau secara fi'lian lebih-lebih inggih menika pertama selalu mempelajari ajaran-ajaran beliau, melalui mempelajari, memahami Al-Quran dan juga sunnah-sunnah beliau, dan setelah memahami kita mencoba mengamalkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian insya Allah disitulah bentuk salam dan sholawat kita lantunkan untuk Rasulullah menjadi bermakna. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, pas teleponan kali Pak Husain, kula tanglet temane napa niki, econe niki. Kemudian diskusi, tema kita pagi ini niku adalah menjadi hamba Allah yang bermanfaat dan setia terhadap kebajikan. Niki tema yang seperti sederhana, mudah diucapkan, tapi mungkin butuh energi khusus untuk ngelampai. Napa malih mangke ditambahi istiqomah. Bagaimana caranya menjadi orang yang istiqomah dalam menjadi orang yang bermanfaat itu, dan kemudian kita setia terhadap kebajikan. Pripun niku carane? Nah, kula mungkin mengawali topik niki dengan mengkaji surah Al-Hajj ayat 77 dan juga hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah dengan riwayat yang banyak sekali. Imam Bukhari meriwayatkan, Ibnu Hibban juga meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, inggih menika yang khairun nas anfa'uhum linnas. Di surah Al-Hajj ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah, wasjudu, sujudlah, waf'alul khaira, lakukan kebaikan dengan setia. Wa'budu rabbakum, wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, waf'alul khaira, dan setialah terhadap kebajikan, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang beruntung. Kita sedikit ke teknis rumiyin nggih, supados niki bener-bener pengawasan ingkang kajiannya niku Al-Qur'an dan As-Sunnah. Khitab ayat dari surah Al-Hajj 77 niki adalah orang beriman. Berarti ayat niki memang khusus. Dan pakai harfun nida. Harfun nida lil qarb. Harfun nida yang untuk panggilan dekat. Terus niki nek diibaratkan niku, Allah memanggil atau Allah memerintahkan Rasulullah Muhammad SAW, dan melalui lisan Rasulullah kalam Allah niku tersampaikan, dan cara memanggilnya Rasulullah terhadap orang beriman niku dalam kondisi jarak dekat. Nah, kalau dalam kondisi jarak dekat niku mestine panggilannya mboten kedah keras. Enggak usah pakai suara yang nyaring. Kinten-kinten suaranya, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum
waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Nah, dengan suara seperti itu mestinya orang yang mengaku beriman itu pun mireng. Tapi nyatanya nih, kadang-kadang orang yang sudah beriman itu mboten mireng. Nah, padahal niki panggilan Nabi menggunakan kalam Allah dan harfun nidaknya niku harfun nidak yang panggilan dekat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, monggo kita coba kaji niki. Khitabnya orang yang beriman, panggilannya panggilan dekat. Maka kelembutan suara Rasulullah dan kelembutan akhlak Rasulullah ketika memanggil kita niku harusnya langsung menimbulkan kesadaran. Nah, sebutlah niki, Masya Allah, yang dipanggil semuanya orang beriman niki adalah kesadarannya langsung muncul. Nah, sehingga dengan panggilan ini kemudian orang-orang beriman niku langsung rukuk sujud. Nah, maka panggilan pertama niku irka'u wasjudu. Rukuklah, sujudlah. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, ketika kita rukuk niki wonten gerakan yang luar biasa, punya hikmah. Dan mangke wonten hubungannya dengan bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat nih. Ketika rukuk, posisi kita niku kepala, dada, perut niku sejajar. Gitu, sejajar nih. Imam Fakhruddin Ar-Razi teng kitab Mafatihul Ghaib niku menjelaskan tentang kesejajaran ini dengan sangat indah sekali. Dawuh beliau, kepala itu simbol otak dan pikiran. Perut itu simbol nafsu. Di situ ngumpul nih, wonten nafsu, pingin ngeten. Terus tengah-tengahnya niku wonten dada. Dada niki nek terose Imam Al-Hakim niku wonten 3 lapis. Wonten soder niku lapis terluar. Kemudian fuad niku lapis kedua. Kemudian qalb niku lapis ketiga. Nah, kemudian niku membungkus lapisan terakhir namine lub. Yang biasanya jamaknya niku kalih lubab dan albab. Teng Quran sering disebut albab. Lah niki kesejajaran niki penting. Bahwa pelajaran sholat ketika kita rukuk niku yang namanya pikiran, nafsu itu harus sejajar dengan keinginan hati yang sudah mendapatkan kesadaran keimanan niku. Jadi ketika sholat nggak boleh orang niku mementingkan rasionalitasnya. Tidak boleh juga orang mementingkan nafsunya. Kalau ketika dia berdoa, doanya kemudian digerakkan oleh pikirannya, maka kemungkinan besar arah doanya niku bersifat duniawi. Begitu pula nopo malih, apalagi digerakkan oleh kepentingan nafsunya. Kita berdoa khusyuk, pakai doa yang Masya Allah syar'i gitu, tapi didrive oleh kepentingan nafsu. Nah, maka niki bisa dua itu. Nek dikabulkan gawe molo, dan kemungkinan insya Allah mboten dikabulkan doanya itu. Maka dalam kesejajaran rukuk niku, doa niku harus didrive oleh kombinasi kepentingan pikiran dan perut yang dikelola oleh hati sebagai drivernya. Nah, nek sampun hati nih sebagai drivernya,
Nopo malih yang menggerakkan hati itu adalah unsur terdalamnya, inggih menika lub. Maka kalau sudah lub yang menggerakkan kita, insya Allah kepentingan-kepentingan duniawi niku dapat sirna diganti dengan kepentingan ukhrawi. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, wonten adagium ngeten. Ada sesuatu yang baik dan biasa saja kebaikan itu. Tapi dia bernilai ukhrawi yang luar biasa karena niat yang digerakkan oleh hati yang tulus. Wonten malih sesuatu yang saene Masya Allah, tampaknya niku luar biasa. Tapi di mata Allah menjadi biasa-biasa saja, bahkan tidak bernilai ketika dia didrive oleh kepentingan rasionalitas dan kepentingan nafsu. Maka cara berdoa yang saya niku, cara berdoa yang saya, panjenengan tidak menyandarkan kepentingan doa niku pada doanya, tapi mementingkan kepentingan doa untuk urusan duniawinya. Pripun prakteknya nih? Prakteknya misalipun panjenengan nggak ada hajat nopo. Jangan bawa hajat itu dalam ibadah niku. Jangan bawa ya Allah saya pingin ini, pingin ini. Mboten, niku keliru. Kualik niku. Maka sing leres adalah ya Allah, kula nyuwun ampun panjenengan ya Allah. Pun niku merajuk teng Gusti Allah, setelah itu nek panjenengan berkenan ya Allah, kula enggak ada hajat niki. Monggo dikabulaken nek panjenengan berkenan. Nah niku cara berdoa yang leres. Yang kalau dalam perspektif rukuk tadi itu kepentingan doa kita, kepentingan ibadah kita, kepentingan sholat kita niku tidak didrive oleh rasionalitas, tidak didrive oleh nafsu, tapi justru digerakkan oleh hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kemudian kita diminta sujud. Diminta sujud. Sujud niki gambarannya seperti kita tahu bersama, kepala kita di bawah, kemudian nun sewu, belakang kita niki langkung tinggi dibandingkan kepala kita. Kita tahu bahwa seseorang salah satu kemuliaannya niku wajah. Maka kalau ada orang melakukan kesalahan, wajahnya ditutup. Isin. Karena wajah niki bentuk kemuliaan. Maka kalau ada orang melakukan kesalahan, belakangnya niki kelihatan nggih mboten napa-napa. Tapi kalau wajahnya kelihatan, itu baru malu dia. Karena salah satu bentuk kemuliaan itu terlihatnya dari wajah nih. Nah, Bapak Ibu sekalian, bayangkan di dalam sujud, wajah yang menjadi salah satu simbol kemuliaan itu diletakkan tidak lebih mulia dibandingkan belakang kita nih. Artinya sebenarnya fisik kita itu ketika beribadah nggak ada lagi cantik, nggak ada lagi ganteng, nggak ada lagi kaya, nggak ada lagi seluruh derajat nopo kemawon. Niku mboten wonten hubungannya. Maka ketika sujud semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam posisi itu kita niki ketika sujud yang diperlukan untuk diutamakan adalah ketundukan kita kepada Allah. Jadi kalau kita sujud
masih ada dalam pikiran kita. Aku iki napa misalipun kekayaan saya ini paling kaya se-Indonesia. Malah sak dunia paling kaya. Saya ini pemimpin. Saya ini pokoknya ngoten. Lah niku akan menghalangi sujud kita sebagai ketundukan. Justru sujud kita kemudian tidak menjadi ketundukan. Nah, setelah itu kita diminta oleh Allah wa'budu rabbakum. Jadi ini semua enggak akan bermakna kalau tidak kita niati sebagai ibadah kepada Allah SWT. Dan berikutnya waf'alul khaira, setialah kalian terhadap kebaikan. Niki para mufassir termasuk Al-Baghawi misalipun mengatakan kalau irka'u wasjudu wa'budu rabbakum niki ibadah wajib. Waf'alul khaira niku ibadah amaliyah sunnah. Niki para mufassir menafsirkan ngoten. Tapi secara hikmahnya, secara falsafahnya mungkin apa yang dijelaskan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi tadi menjadi penting untuk kita hayati bersama. Bahwa rukuk niku simbol seperti itu, sujud simbol seperti itu, dan kemudian ini menjadi tidak bermakna kalau tidak kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah, dan kemudian kita diminta untuk setia terhadap kebajikan. Nah, kalau ini kita lakukan, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses. Nah, Bapak Ibu sekalian, pilar kebermanfaatan kita niku adalah pilar ketundukan kita kepada Allah SWT. Jadi kalau kita ingin bermanfaat, maka pertama sekali yang harus kita nyatakan, ya Allah, aku tunduk kepada Engkau. Dan dengan ketundukan kepada Engkau ini, aku ingin menjadi orang yang bermanfaat. Karena perintah Rasulmu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat terhadap manusia lainnya. Nafi' niku napa? Bermanfaat niku napa? Bermanfaat niku tafsirnya banyak. Dan orang bisa bermanfaat niku dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam bentuk. Dan semuanya niku bermanfaat kalau dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan itu. Maka kebermanfaatan itu tidak bisa dinilai dari bentuknya harus begini, bentuknya harus begini, mboten. Karena kebermanfaatan niku sangat bersifat resiprokal, bersifat saling membutuhkan dan saling orang yang nanti akan membutuhkan sesuatu yang kita kerjakan itu betul-betul membutuhkan. Dan karena itu apa yang kita lakukan tidak bisa dan tidak perlu dibanding-bandingkan dengan yang lain. Wah, itu kok cek ini mboten usah ngoten. Lakukan yang terbaik sesuai kemampuan kita, maka insya Allah kita bermanfaat. Wonten satu cerita tentang pengabdian, tentang menjalankan amanah. Ada seorang Yahudi perempuan tiba-tiba menghadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menghadap beliau, kemudian perempuan Yahudi ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah." Rasulullah ketika dipanggil ngoten rada kaget. Wah, ini perempuan Yahudi kok wis manggil Rasulullah, manggil Nabi Allah. Terus Rasulullah bertanya, ya ada yang bisa dibantu.
Maka perempuan Yahudi ini kemudian mengatakan, saya ingin memeluk Islam. Saya ingin bersyahadat, menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulnya. Ahlan, ahlan. Rasulullah kemudian menyambutnya dan lalu disaksikanlah oleh beberapa sahabat, maka perempuan Yahudi ini kemudian menjadi orang yang beriman. Lalu setelah beriman, perempuan Yahudi ini kita ngeliat, ya Rasulullah, apa yang bisa aku khidmahkan untuk agama ini sehingga aku bisa menjadi orang yang bermanfaat? Rasulullah bertanya, apa yang kau bisa? Mikir, apa ya gitu. Nah terus melihat halaman Masjid Madinah niku kotor. Bagaimana kalau aku menyapu masjid ini? Oh ya sudah, itu aja yang kamu lakukan. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, perempuan Yahudi ini kemudian menjadi marbot Masjid Madinah. Yang tugasnya setiap pagi dan sore niku nyapu. Bayangkan panjenengan, mas cuman nyapu, apa manfaatnya nyapu? Marbot bisa, apa manfaatnya marbot? Nah, kadang-kadang kita ini karena terlalu berpikir besar, sesuatu yang kecil itu kadang-kadang seperti tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Nah, maka kemudian bekerjalah ini perempuan Yahudi ini menyapu masjid dengan sangat rajin tanpa jeda. Pagi, sore, ngoten terus. Pernah suatu kali dia absen karena sakit. Maka niku kotor Masjid Nabawi niku, halamannya kotor. Baru kadang-kadang terasa itu. Kalau ada yang rutin melakukan sesuatu, kemudian wonten jedane niku, baru terasa. Masya Allah, manfaat sekali nih orang niki. Kalau karena nggak ada orang itu, maka kemudian menjadi kotorlah Masjid Nabawi itu. Para sahabat kemudian kerja bakti. Jadi masih kerja bakti para sahabat niku. Nah, pas ini berjalan lagi, alhamdulillah bersih lagi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, pada suatu hari perempuan Yahudi ini kapundhut. Dia meninggal. Dikabarkan meninggalnya niku menjelang asar. Menjelang asar tapi masih agak jauh dari asar. Nah, lalu para sahabat yang perempuan memandikannya, mengkafani. Pas mau disolati, ada sahabat yang menuju rumah Rasulullah Muhammad SAW, dan Rasulullah ternyata dalam keadaan tidur. Dalam keadaan tidur, maka sahabat ini kemudian mengatakan, sudahlah, cuman marbot ini, kayaknya sih nggak perlu Rasulullah dibangunkan untuk menyolati. Nah, maka kemudian dilangsungkanlah nopo namine mensolati lalu menguburkan. Nah, sampun selesai, para sahabat kembali, dan setelah kembali tiba-tiba asar. Nah, kemudian Rasulullah sampun teng masjid Nabawi dan sholat seperti biasa, tapi Rasulullah masih belum melihat keanehan. Sampai maghrib Rasulullah baru agak melihat keanehan. Kok penyapu masjid yang perempuan Yahudi itu kemana kok? Yang sudah masuk Islam kemana kok? Nggak ada. Tadi sore saya lihat nggak nyapu gitu. Sholat juga nggak ada. Ini maghrib saya baru melihat kok juga nggak ada. Oh maaf ya Rasulullah, orangnya sampun kapundhut. Loh, kok nggak ada yang ngasih tahu saya? Panjenengan sedang istirahat. Kami kira ya karena beliau orang yang sudah biasa di sini, pekerjaannya nyapu. Ya, kami kira anulah mangke panjenengan terganggu kalau kami bangunkan.
Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah niki radi nesu melihat laporan sahabat nih. Mukanya memerah dan kemudian beliau mengatakan, "Kenapa kalian tidak bangunkan aku? Tidak boleh ada pikiran seperti itu. Hanya karena orang ini sepertinya dalam tanda kutip niku kok rendahan gitu ininya, level pekerjaannya, maka kemudian tidak boleh ada orang yang atau bahkan pimpinannya nggak boleh menengoknya, bahkan nggak perlu mengantar sampai kuburan." Maka saat itu juga, malam itu juga Rasulullah minta diantar ke kuburan perempuan Yahudi yang sudah masuk Islam tadi. Dan di dalam riwayat tentang hadis itu Rasulullah mendoakan, dan setelah mendoakannya ada turun keterangan bahwa perempuan Yahudi niki yang tadi sudah masuk Islam dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Nah ini, dados kebermanfaatan itu dilandasi oleh keikhlasan, ketundukan, meskipun bentuknya niku napa mawon. Bentuknya niku bisa apa saja. Nah karena itu kalau misalnya ada sesuatu yang dampaknya lebih luas, ini kan dampaknya cuma teng Masjid Nabawi niku, meskipun sebagai simbol kebermanfaatan sangat besar. Bayangkan ada orang punya kemampuan luar biasa, punya kemampuan kekuasaan, punya kemampuan harta benda, punya kemampuan jaringan yang luas, punya kemampuan keilmuan yang luas juga. Dengan seluruh kekuatan ini, beliau kemudian membangun kebermanfaatan yang juga berdampak luas. Maka tentu saja ini kesejatian dari khairun nas anfa'uhum linnas. Nun sewu, teng Arab niku kalau ada orang pemurah niku biasanya disebut Mahmud. Ya Mahmud, orang itu pemurah. Nyah-nyoh orangnya. Wonten orang butuh, di sakunya niku selalu ada uang. Nyoh. Tapi sanes kados sing teng Probolinggo niku nggih. Sing dari sakunya keluar terus uang sanes niku. Niki memang nyah-nyoh betul. Nah niki kalau ada orang seperti ini, biasanya teng Arab niku disebut ya Mahmud, ya Karim, ya Mahmud, ya Mahmud. Nah Mahmud niki asalnya dari kata Hamida. Hamida yahmadu. Mahmud niki kemudian adalah isim maf'ul. Kata benda yang fungsinya niku seperti objek. Nah kemudian Mahmud niki nyah-nyohnya niku bersifat individual. Nah jadi kalau ada orang namanya atau dijuluki dengan Mahmud, berarti orang niki pemurah tapi masih bersifat individual. Nah kemudian kalau orangnya itu sami pemurah, tapi pemurahnya niku terorganisir, masif, istilahnya niku terstruktur, napa malih? Masif dan sistematis. Nah, niki bahasane bahasa kalau wingi niku. Nah niki terstruktur, masif dan sistematis, nyah-nyohnya, pemurahnya. Nah niku biasanya disebut Muhammad. Muhammad.
Asalnya juga dari hamida, tapi kemudian ketambahan hamzatul qat'i berasal dari maka kemudian kata hamida ini berubah menjadi ahmada yuhmidu ihmadan muhammadan fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun. Terus juga sama isim maf'ul niku Muhammad. Terus Mahmud niku isim maf'ul, Muhammad juga isim maf'ul. Nah, secara makna niki orang yang terpuji, nama nabi kita. Tapi teng Arab niku istilah Muhammad niki adalah orang yang pemurah dan pemurahnya niku terorganisir. Terorganisir. Artinya nopo? Orang yang Mahmud dan orang yang Muhammad niki orang yang peduli. Nah, kepedulian niki adalah simbol kedua dari kebermanfaatan. Nami organisasi, salah satu organisasi Islam terbesar ting Indonesia namanya Muhammadiyah. Dapat tambahan ya nisbah dengan tak marbutoh niku Muhammadiyah niku artinya ingin membangun kepedulian yang masif terstruktur. Nah niki maksudnya adalah bahwa kepedulian niku kalau ingin menjadi pilar kebermanfaatan supados tidak sekedar jangkauannya niku pendek dan terbatas, maka harus terorganisir, harus sistematis, harus berjejaring. Jejaring, sistematis, dan kemudian masif, berdampak luas. Nah inilah yang kemudian harus dilakukan. Nah bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sengyan niku Ki Ahmad Dahlan dan Bunyai Walidah Dahlan dalam mengembangkan kepedulian sebagai kebermanfaatan yang masif dan luas itu memaksudkan jaringan Muhammadiyah niku nggih seperti itu. Nilai-nilai kepedulian Muhammadiyah niku seperti itu. Artinya Muhammadiyah ini membangun kepedulian bukan sekedar untuk kalangan yang terbatas mawon. Tapi bagaimana caranya niku kebermanfaatan betul-betul menjangkau luas. Dan alhamdulillahnya dua simbol pimpinan utama awal dan pendiri Muhammadiyah niki tidak sekedar mengkreat wacana ide tentang Muhammad yang menjadi Muhammadiyah punya kepedulian masif niku sebagai wacana mawon, tapi betul-betul sebagai gerakan. Maka sengian awal PKO niku nggih kados ngoten. Dan itu terimplementasi dalam kehidupannya sendiri. Biasanya orang sing seperti niku kadang-kadang lupa terhadap dirinya sendiri. Atau orangnya kemudian memilih untuk hidup sederhana. Sangat sederhana. Sama seperti Pak A.R. Fakhruddin. Pak A.R. Fakhruddin insya Allah meniru Ki Ahmad Dahlan dan Bunyai Walidah ini. Ada cerita masyhur kan tentang beliau nih, tentang Ki Ahmad Dahlan. Suatu kali beliau ini kan sakit, gerah. Teng rumah sakit PKU Muhammadiyah. Nah kemudian alhamdulillah sampun dangan, sampun sembuh. Lalu menghadap ke direktur keuangan untuk bayar. Napa terus direktur keuangan? Lu sampun Yai Dahlan, panjenengan niku ingkang gadah Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah, nggih mboten usah bayar.
Napa terus iki Ahmadan? Loh, iki wek umat dudu wekku. Muhammadiyah ini punya umat. Jadi saya juga harus bayar. Meskipun saya sakit, saya juga harus bayar. Direktur keuangan yang sudah dapat memo dari direktur rumah sakitnya, nggih mboten apa? Mboten wantun menerima uang dari Ki Ahmad Dahlan. Teleponlah ke Pak Direktur dan Pak Direktur kemudian datang lalu matur sama maturnya. Lho niki rumah sakit niki panjenengan ingkang mendirikan bersama murid-murid panjenengan yang PKU awal niku. Mboten usah bayar niki sampun ditanggung kali rumah sakit niki. Mboten purun tas ya. Sampai kemudian mengancam. Nek enggak oleh bayar, ya wes aku tak meneng kene. Enggak metu-metu aku dari rumah sakit ini. Akhirnya Pak Direkturnya ngalah. Kemudian nggih sampun gitu. Berapa saya harus bayar? Diuangkan ting jaman niku 900 rupiah. 900 rupiah niku nek sakniki entuk kerupuk setunggal nggih. Susuk 400 nggih. Nah niku. Terus kemudian beliau mau bayar, ternyata uang di kantong niku cuman wonten gangsal atus. Banyak versi sih tentang keuangan itu. Sebutlah kemudian kurang loh telah uangnya itu. Nah, karena kirang, maka kemudian, Bu, ono duit ora? Nggih mboten wonten. Terus direkturnya, sampun niki mawon itu. Enggak, sesuai aja dengan nominal yang harus saya bayarkan. Sesuai aja. Akhirnya Bunyai Walidah kundur, dipeseni, Bu, lemari wesi sampean dolen. Dijual. Nah, Bapak Ibu sekalian kang kula hormati, kundur nih dan dilelang. Dilelang kemudian napa namine? Banyak yang kemudian mau membeli. Dan yang tertinggi itu terjuallah menurut riwayat ada yang mengatakan 1.600, ada yang sampai 2.000. Sebutlah niku 2.000 lah ngoten. Atau 1.500 pun ben gampang ngitung. 1.500. Ya akhirnya ditampi uangnya dan kemudian napa namine? Lemarinya niku nggih silakan dibawa gitu. Tapi enggak dibawa. Enggak mau bawa yang beli itu. Enggak mau bawa. Apa yang dilakukan Bunyai Walidah? Nek ngono lemarine jadi inventaris Muhammadiyah. Lalu dibawalah uang 1.500 ini ke rumah sakit. Napa dawuhe Ki Ahmad Dahlan? Loh lemarine lho regane mung 900. Berarti punjul 600. Yang 600 niku Bapak Ibu sekalian dikembalikan untuk jadi kas Muhammadiyah. Dan beliau berarti masih harus membayar 400 nggih. Nah, 900 berarti beliau masih punya uang 500. Dari uang 500 lah beliau kemudian kembali ke rumahnya. Ini adalah kebermanfaatan. Inilah Muhammadiyah yang mencitrakan sebagai kepedulian yang didasarkan kepada kepedulian yang masif, terstruktur. Kepedulian yang betul-betul dikhidmahkan untuk kepentingan publik luas. Bukan hanya kepentingan yang sementara. Dan alhamdulillah Muhammadiyah
insya Allah terkaya sedunia yang asetnya dimiliki oleh organisasi. Tapi niki kita bukan berarti bersombong-sombong ria, mboten. Ini harus kita syukuri dan bagaimana caranya kita terus berkhidmah untuk bangsa, untuk negara, untuk agama ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, terus kebermanfaatan pilar keduanya niku kepedulian. Setelah ketundukan, kepedulian. Tidak mungkin Ki Ahmad Dahlan sanggup melakukan itu kalau tidak ada ketundukan. Ketundukan mawon nggih mboten cekap. Harus ditambahi dengan kepedulian. Nah, tapi kemudian kebermanfaatan berikutnya niku wonten pilar yang ketiga. Inggih menika pilar kesadaran keimanan. Terus sadar iman. Kesadaran keimanan niku ngeten. Kalau kita beribadah, ini kaitannya kali wa'budu rabbakum. Beribadah niku nek teng Quran wonten kata abid, wonten kata abdun. Kalau abid niki isim fa'il, abdun niku isim masdar. Niki punya implikasi makna yang benten. Kalau abid niku seperti teng surah Al-Kafirun niku berarti maknanya beribadah yang formal. Ibadah mahdhah yang formal. Kalau abdun niku nek teng Quran biasa dinisbahkan kepada sifat-sifat para anbiya mursalin, syuhada, shalihin. Berarti niki hakikat ibadah. Nah, kebermanfaatan niku nggih butuh kesadaran iman yang didasarkan pada formalitas kita beribadah dan juga nilai hakikat dari ibadah niku. Dengan kata lain, bahwa ketika panjenengan ingin memberikan kebermanfaatan, maka niatkanlah niku sebagai ibadah yang formal dari diri kita. Kenapa membutuhkan ibadah yang sifatnya formal? Karena formalitas niku nggih perlu. Tapi kalau formalitas saja niku boten cekap. Harus ditindaklanjuti dengan nilai kesadaran ibadah tadi atau nilai hakikat ibadah. Karena misalnya ada orang ikut kuliah dari semester 1 sampai semester 8. Tapi mboten daftar ting kampus niku. Terus kemudian dia minta, "Loh kok saya mboten diluluskan? Saya loh ikut kuliah dari semester 1 sampai semester 8." Tapi secara formal orang ini nggak pernah daftar di kampus niku. Nggak bakalan dapat ijazah dari kampus itu. Maka formalitas niku penting. Memformalkan diri kita dalam ibadah niku penting. Misalipun ada gerakan yang memang proses prosedurnya nggih kados ngoten, harus kita ikuti. Tapi di atas itu semua wonten nilai hakikat ibadah niku. Hakikat kesadaran inggih menika napa niku keistiqomahan. Terus nilai kesadaran keimanan niku letaknya wonten teng istiqomah. Panjenengan tunduk sampun. Panjenengan peduli. Tapi kemudian deng ser, saulan tunduk, saulan peduli, saulan sadar, saulan berikutnya mboten. Nah niki harus istiqomah. Nah istiqomah nikulah yang akan menjadi pilar kebermanfaatan yang sae nanti. Karena orang kalau sudah tunduk, sudah peduli, kemudian istiqomah, maka kebermanfaatan dirinya dalam bentuk nopo mawon niku akan sae dimanapun. Entah dia sebagai guru, Masya Allah guru yang tunduk kepada Allah SWT, guru yang peduli, guru yang istiqomah dalam mengajarnya, maka insya Allah akan melahirkan kesayangan untuk murid-muridnya. Pemimpin perusahaan, pemimpin kantor, pemimpin instansi, nopo mawon, dia punya ketundukan kepada Allah, dia punya kepedulian kepada anak buahnya, dia punya keistiqomahan untuk melakukan niku. Insya Allah dia akan menebar kebermanfaatan ingkang sae terhadap kantornya dan anak buahnya. Nah, terus nikulah Bapak Ibu sekalian, mugi-mugi sampun cekap nggih sampai jam 7 kan nggih. Jam 7 kurang 5 menit.
Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken saged dadosa manfaat untuk kula piyambak utamanipun lan panjenengan sami. Nyuwun agenging pangasemi mbok menawi selama dalam tadi kula matur tentang beberapa hal ingkang terkait topik niki menyinggung atau kurang dan lebih dari napa ingkang kula pun aturaken, sepindah malih nyuwun agenging pangasemi. Mekaten kemawon, hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.